Halo, ketemu lagi sama saya Gio di sini dan hari ini saya mau berbagi tips apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika kita mau membeli sebuah televisi. Nih, semakin ke sini merek televisi itu semakin banyak. Ada Samsung, ada LG, ada Sony, belum lagi ada merek-merek yang baru yang masuk ke Indonesia. Tentunya ini akan membuat kita semakin bingung yang mana yang bagus ya. Nah, agar kamu tidak sia-sia mengeluarkan uang membeli TV dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi, mungkin tips yang akan saya berikan ini akan membantu ya. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika membeli sebuah TV? Pertama adalah kualitas gambarnya, yang kedua adalah bicara smart TV-nya, dan yang ketiga adalah bicara mengenai desainnya. Ketika kita bicara kualitas gambar, kontras rasio adalah komponen yang penting dari sebuah gambar ya. Semakin tinggi kontras rasionya, maka akan semakin bagus gambar yang dihasilkan oleh si TV tersebut. Nah, bicara kontras rasio, ini juga tidak terlepas dari jenis panel apa sih yang digunakan dari si TV itu. Teman-teman, bicara panel, saat ini di pasaran, kebanyakan TV itu menggunakan IPS panel atau PA panel. Jadi ada dua jenis panel yang banyak beredar di pasar itu ya, IPS dan PA panel. Nah, dari kedua jenis panel ini, yang mana sih yang memiliki kontras yang lebih tinggi? Ya, dari beberapa artikel yang saya baca dan yang saya buktikan sendiri, PA panel itu memiliki kontras yang lebih tinggi. Sehingga secara gambar atau secara warna, penggunaan panel yang menggunakan panel PA itu biasanya lebih bagus dibandingin yang menggunakan non-PA. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan, penggunaan TV itu kan nggak cuma buat nonton aja sekarang. Kita juga menggunakan TV untuk main game. Nah, ketika kita main game, maka kita butuh respon time yang baik dari sebuah TV. Dari kedua panel yang tadi saya bicarakan, yang memiliki respon time lebih baik itu ada di PA panel. Jadi bisa dipertimbangkan teman-teman pada saat mau membeli TV, coba tanya panelnya menggunakan jenis panel apa. Kedua panel ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi ketika kita bicara kontras rasio, maka PA panel memiliki kontras rasio yang lebih tinggi. Oke. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah smart TV-nya. Nih, teman saya sempat bicara ke saya, dia bingung ketika mau memilih smart TV mana yang lebih baik, A, B, C, atau D. Nih, saran saya ketika teman-teman atau kamu semua mau membeli sebuah smart TV, yang perlu dipertimbangkan ada 4 hal. Pertama adalah simple atau lebih cepat nggak sih digunain? Karena ini kita ngomongin smart TV, artinya TV-nya pintar. Kalau lambat dan susah, bukan pintar. Harusnya lebih gampang dan lebih simple ya. Dan yang kedua, apalagi sih yang perlu diperhatikan dari smart TV? Isi kontennya atau variasi konten yang ada di TV tersebut. Apakah kontennya sesuai dengan yang kita harapkan? Contoh, misalnya, apakah dia menyediakan layanan streaming lebih banyak? Kemudian, apakah dia menyediakan layanan olahraga? Apakah dia menyediakan layanan edukasi buat anak-anak? Apakah ada music player di situ? Apakah ada sport atau macam-macam? Semakin banyak jenis konten yang disediakan, maka akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk kamu semua pilih atau teman-teman pilih ya. Selain variasi kontennya, perlu diperhatikan adalah usability-nya atau penggunaannya. Bagaimana ketika si remote ini, si TV ini remote-nya hilang? Bagaimana ketika si TV ini remote-nya tidak ada di tempat? Nih, bisakah saya menggunakan perangkat lain untuk remote-nya? Nah, semakin gampang penggunaan perangkat lain dengan si TV ini digunakan, maka ini pilihan yang lebih baik. Jadi ada beberapa merek televisi itu bisa dikontrol by phone. Misalnya kamu punya smartphone dan kamu bisa kontrol TV itu by smartphone, tapi tentunya ada aplikasi-aplikasi yang harus diinstal di handphone kamu. Contohnya SmartThings kalau di Samsung itu sudah enak banget ya. Saya pernah nyoba dan itu kamu bisa mengontrol sepenuhnya TV dari handphone. Dan yang tersedia di handphone itu
semua yang ada di remote dan semua yang ada di apa namanya tuh smart hub-nya si Samsung itu pindah ke handphone. Jadi lebih gampang usability-nya. Dan yang berikutnya adalah connectivity. Connectivity ini bagaimana si TV itu bisa terkoneksi dengan perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita. Contohnya misalnya laptop, smartphone, kemudian kamu mau berbagi konten misalnya dari handphone ke TV, dari laptop ke TV itu lebih gampang. Nih, kemarin baru-baru ini banget saya main ke sebuah mall dan saya melihat ada seorang promotor dari merek Samsung maksud saya, dia nge-tap handphonenya ke TV dan itu langsung terkoneksi. Namanya TapView. Jadi si TapView ini inovasi banget sih menurut gue ya. Jadi kita tinggal tap, nanti ada suara dan kita langsung connect. Jadi gampang sekali. Kita tidak perlu mencari Bluetooth atau apa yang ada di handphone, kemudian butuh proses yang panjang ya. Tapi detail prosesnya nanti coba saya cari seperti apa. Tapi saya melihat sesuatu yang baru ketika kemarin saya jalan-jalan. Nah, yang terakhir adalah kita bicara masalah desain. Jadi kalau bicara desain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bezelnya. Bezel TV-nya tipis atau tebal. Kalau tebal sama aja kayak TV zaman dulu. Karena bukannya apa-apa, kalau terlalu tebal bezelnya itu akan mengganggu kayak immersive-nya itu kurang. Karena kayak kita nonton terbatas sama ya garis hitam yang ada di pinggir itu. Tapi semakin tipis bezelnya maka immersive-nya itu lebih berasa. Experience-nya itu beda ya. Jadi kayak kita ya menonton TV kecil mungkin lebih besar atau kita berasa ada di sana gitu karena tidak terhalang. Fokus kita itu justru ke gambarnya bukan ke bezelnya yang tebal. Tapi kalau tebal bisa jadi fokus kita adalah ke bezelnya justru bukan ke gambarnya. Ini agak sedikit mengganggu. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah desain kaki. Nih, kalau kaki TV itu perlu diperhatikan loh. Pada saat kita meletakkan di meja, desain kaki itu akan sangat berpengaruh. Lebar tidak kakinya, mampu nggak menompang TV-nya dengan baik, atau kuat atau tidak gitu. Nah, ini perlu diperhatikan dan silahkan ditanyakan tentang kekuatan kakinya, kemampuan menompang, segala macam. Dan yang terakhir mungkin dari desain itu yang perlu diperhatikan adalah tebal tipisnya si body TV. Karena kalau terlalu tebal, ketika kita meletakkannya di dinding pakai bracket itu ya gimana ya, agak terlihat agak sedikit tidak ya atau estetikanya kurang menempel lah ke dinding. Tapi kalau misalnya bezelnya bodinya tipis, itu ketika di dinding itu nempel banget dan itu untuk interior sih bagus ya. Karena akan lebih ngeblending. Nah, teman-teman, hari ini atau ya sekarang itu dulu yang bisa saya sharing. Nantikan sharing-sharing saya berikutnya agar kamu beli TV tidak salah pilih ya. Saya Gio, sampai ketemu lagi.